Setiap orang percaya pastinya memiliki panggilan untuk bermisi. Dan untuk itu diperlukan keteguhan hati, kerja keras, juga hati yang rela untuk melayani. Memiliki hati untuk melayani juga berarti tidak mengharapkan sesuatu sebagai gantinya. Dan mungkin terkadang ada pengorbanan di dalamnya. Selama 47 tahun gereja kita telah melakukan misi penginjilan di berbagai tempat dan daerah. Salah satunya adalah Kalimantan yang kini diketuai oleh Evangelis Redovan Mempuro. Nama saya Redovan Mempuro, saya berusia 41 tahun. Saya melayani di daerah Binaan Kalimantan Barat, sudah kurang lebih 12 tahun berada di tempat ini. Saya sudah menikah dan saya dikaruniai Tuhan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki lahir di Kalimantan Barat. Saya mengingat beberapa kejadian ya yang sebenarnya itu bisa menghalangi saya untuk bisa melayani. Tahun 2020 itu kami dikagetkan dengan berpulangnya mertua saya dan pada waktu itu masa-masa pandemi. Mau tidak mau kami harus pulang sekeluarga. Sepulang dari Sulawesi di awal-awal tahun kami mengalami lagi musibah ya. Saya harus kehilangan bagian tubuh yang berharga dan biji mata saya akhirnya harus diangkat. Artinya tidak berfungsi lagi. Berjalannya waktu pun ketika kami terus melayani di sini dan kami pun mengalami suatu peristiwa yang begitu membuat kami begitu kaget sekali dengan pengalaman musibah yang dialami, kecelakaan yang dialami oleh istri saya sendiri. Istri saya sendiri itu harus pergi meninggalkan dan mengakhiri semua pelayanan kami. Dan itu membuat kami melihat bahwa semakin lama kami melayani di sini ini, tantangan bukan semakin habis, justru semakin banyak. Pelayanan ini sudah kami rintis bersama-sama, istri bersama tim, dan masih ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun yang terjadi dan yang sudah terjadi, saya komitmen bahwa saya akan kembali dan melanjutkan bersama-sama dengan tim, dengan anak-anak saya pelayanan yang ada. Saya orang jahat yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa setiap hal yang saya lakukan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saya sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan terlebih dahulu. Saat ini yang bisa saya lakukan adalah memberitakan Injil ke lebih banyak orang lagi dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan misinya. And my greatest reward is no reward. Dan imbalan terbesar bagi saya adalah tanpa imbalan. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. King of Israel, welcome to our hearts. Here to reign in righteousness, O ruler of the world, ruler of our hearts. Now ascend your throne. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. To Jerusalem, to the sons of men, riding on in gentle strength, oh
is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, 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 King of Israel, welcome to our hearts, here to reign in righteousness. O ruler of the world, ruler of our hearts, now ascend your throne. You are the King of kings, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sing praise to the one who comes. Blessed is he who comes, Hosanna. Amazing love, how can it be?
Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti kebaktian doa pada malam ini. Kita bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada malam ini. Mari saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan kita, karena Dia layak untuk kita sembah, kita puji. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Mari kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas
menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih berkat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir bagi kami, Engkau mati, Engkau bangkit ya Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan kami semua orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh turut bekerja, Tuhan yang boleh menyertai kami satu persatu Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang boleh memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat pertama mengatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria lain pergi menengok kuburan Yesus. Mereka pergi ke kuburan Yesus untuk mengurapi tubuhnya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana mereka akan masuk ke dalam kuburnya. Ketika mereka dalam perjalanan menuju kuburan Yesus, ada gempa bumi besar. Karena seorang malaikat Tuhan turun dari surga dan menggulingkan batu besar yang begitu berat, sehingga tidak mungkin bagi manusia untuk mengangkat batu itu. Nah, ketika para wanita tiba di kuburan, dengan kagum mereka melihat batu sudah digulingkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga menghadapi tantangan yang kelihatan tidak bisa dipindahkan. Dan kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya atau mengalahkannya. Tetapi jika kita tetap beriman, jika kita terus mencari Yesus seperti para wanita lakukan, kita akan menemukan bahwa Tuhan telah mengangkat batu tersebut. Tuhan akan buka jalan bagi kita. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus disalibkan pada Jumat Agung, dan Yusuf dari Arimatia mendapat izin dari Pilatus
untuk menurunkan tubuh Yesus, membawanya dan meletakkannya di sebuah kuburan yang belum pernah digunakan. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi setelah beristirahat pada Sabat, para wanita datang di pagi Minggu untuk menengok kuburan Yesus dan mengurapi tubuhnya. Kita melihat bahwa para wanita ini, meskipun mereka belum tahu bagaimana mereka akan masuk ke dalam kuburan, mereka tetap melakukannya. Karena mereka ingin mengurapi tubuh Yesus. Mereka adalah wanita-wanita yang beriman dengan penuh keberanian. Bapak Ibu Saudara, jika kita juga melangkah maju dalam iman, jika kita juga penuh dengan keberanian dan beriman kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup membuka jalan kepada kita dan memberikan jawaban kepada kita. Meskipun kadang-kadang Tuhan tidak mengungkapkan bagaimana Dia akan menyelesaikan tantangan dan rintangan yang kita hadapi, yang mungkin datang dalam bentuk batu besar yang tampaknya mustahil. Nah, sebelum kita melangkah keluar dalam iman, segala sesuatu kelihatan tidak ada jalan. Tetapi seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita ini, seringkali kita gagal menyadari bahwa di balik batu penentangan kita, ada juru selamat yang telah bangkit, yang hidup dan berkuasa. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita kehilangan harapan, kehilangan kesempatan, penyembuhan, pengampunan, kasih karunia, dan belas kasihan. Kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan. Tetapi mari kita ingat, kita ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Di sisi lain dari benda-benda tidak tergoyahkan kita adalah juru selamat yang bangkit, yang memiliki segala kuasa di tangannya. Batu itu tidak digulingkan untuk membiarkan Yesus keluar, karena dia telah bangkit. Batu itu diangkat oleh malaikat untuk membiarkan wanita-wanita masuk sehingga mereka bisa melihat sendiri bahwa Kristus telah bangkit. Kristus telah menang. Bapak Ibu Saudara, apapun yang berusaha mengakhiri kita, meruntuhkan kita, atau membuat kita tawar hati, Yesus telah mengalahkan semuanya. Tuhan Yesus sudah menang. Setan dan pengikutnya sudah dikalahkan. Batu itu digulingkan untuk membiarkan para wanita dan termasuk kita semua, pengikut Kristus, memahami bahwa apapun yang kita kira sudah hilang, masih hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah inti dari awal baru kita, harapan kita, penyembuhan kita, pengampunan kita, kasih karunia dan belas kasihan. Nah, ketika kita berpikir bahwa ini adalah akhir dari kesehatan kita, Yesus masih menunjukkan dirinya hidup. Ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, Yesus masih menunjukkan dirinya hidup. Ketika kita merasa kesepian dan tidak memiliki teman yang memahami kita di dunia ini, Yesus tetap menunjukkan dirinya hidup. Bahkan ketika musuh-musuh kita mengancam untuk mengalahkan kita, Yesus tetap menunjukkan dirinya hidup. Setelah malaikat itu menggulingkan batu itu, dia duduk di atasnya dengan wajah bersinar seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Para penjaga yang telah ditempatkan di sana atas permintaan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala untuk menjadi kuburan Yesus, mereka menjadi takut dan terkesan seperti orang mati ketika mereka melihat malaikat itu. Tetapi malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk menggulingkan batu ini dan kubur yang kosong memberikan kesaksian kepada wanita-wanita ini bahwa Yesus telah bangkit. Mereka mengkonfirmasi janji Yesus kepada murid-muridnya. Dalam Matius 16 ayat 21, ketika dia memberitahu bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menderita banyak hal, dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, yang tidak dapat disangkal dari Tuhan,
yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus dengan pasti akan memenuhi setiap janjinya. Ini memastikan bahwa dalam Kristus kita memiliki kemenangan atas semua musuh dan cobaan kehidupan. Dan ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus memegang seluruh pemerintahan, kuasa, dan otoritas di tangannya. Dan malaikat mengundang para wanita untuk datang dan melihat di tempat Yesus dahulu berbaring untuk memverifikasi realitas ini kepada mereka. Setelah melihat di mana Yesus dahulu berbaring, mereka segera berlari untuk memberitahu murid-muridnya. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Yesus menyambut mereka. Dan maka mereka pun datang dan menyentuh kakinya dan menyembah dia. Dan dia mengutus mereka dengan perintah untuk pergi memberitahu orang lain agar bertemu dengannya di Galilea. Di Paraguay, Amerika Selatan, terdapat sebuah desa kecil yang dikenal sebagai Catora. Ya, daerah miskin ini adalah tempat di mana penduduknya bertahan hidup dengan mendaur ulang barang-barang dari tumpukan sampah mereka. Sebenarnya desa ini dibangun di atas tempat pembuangan sampah. Meskipun kondisinya tidak begitu baik, tetapi di Catora terbitlah keindahan. Dan masyarakat setempat dikenal sebagai Harmoni TPA, tempat pembuangan akhir, ada sebuah dokumenter tentang mereka yang dirilis pada tahun 2015. Mari kita saksikan video mereka. ¿Entienden? Bueno, entonces tienen que atender. Mi nombre es Víctor, toco el cello. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado y toco el violín. Ahí va. A group of kids in Paraguay actually made all of the instruments out of trash. Look at this. That's a fork, people. Let the gift of music shine through tonight on that stage. Dengan biola yang harganya lebih dari sebuah rumah, orkestra ini menjadi kreatif dan membuat instrumen mereka sendiri dari barang-barang bekas. Biola terbuat dari kaleng minyak dengan garpu bengkok digunakan sebagai kunci-kunci. Cello dibuat dari drum kaleng dengan roh kayu kecil sebagai penyetel senar. Mendengar Mozart dimainkan dengan instrumen-instrumen yang terbuat dari sampah adalah pengalaman yang begitu luar biasa, bukan? Orkestra ini bahkan telah melakukan tur di berbagai negara dan biola dari tumpukan sampah musik dari kawasan kumuh. Direktur dari orkestra ini pernah mengatakan, dunia mengirimkan sampah kepada kita dan kita mengirimkan musik. Dan ini adalah simbol dari apa yang telah dilakukan Allah bagi kita melalui kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kebangkitan Yesus, Tuhan mengambil segala tumpukan sampah dalam hidup kita, termasuk segala kelemahan kita dan segala hal yang telah kita abaikan. Lalu Tuhan menciptakan sesuatu yang indah. Seperti orkestra ini, Tuhan menciptakan simfoni musik yang indah, menjadi pujian dan kesaksian akan kemuliaannya. Hasil dari penebusan kita melalui Yesus Kristus. Meskipun setan berusaha memenuhi hidup kita dengan sampah dunia,
Tuhan mengubahnya menjadi ciptaan barunya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap dari kita memiliki kisah pribadi tentang bagaimana Tuhan telah mengambil hal-hal buruk dalam hidup kita. Rasa sakit kita, dosa kita, keraguan kita, kegagalan kita, kebiasaan buruk, kelemahan, dan kekurangan lainnya, dan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Seperti dua wanita dalam cerita ini, kita juga telah mengalami pertemuan hidup yang mengubah dengan Yesus Kristus. Dan kita menjadi saksi-saksi utamanya untuk menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kita semua telah menerima kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya, dan kasih-Nya. Mari kita berbagi berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup buka jalan bagi setiap kita, dan menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami membawa segala kekhawatiran kita, pergumulan kita, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau rela berkorban bagi kami. Kasih-Mu sungguh telah terbukti. Kami mau bersyukur kepada Engkau. Kami mau memuji Engkau. Karena kasih-Mu yang luar biasa. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mau menyembah-Mu Tuhan sepanjang hidupku, seumur hidupku, karena Engkau layak. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setia-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah,
Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita akan mau berdoa syafaat. Dan kita bersyukur saudara karena Tuhan telah memimpin kita sampai pada bulan April, saudara. Waktu terasa begitu cepat sekali, saudara. Sekarang kita telah sampai, saudara, di minggu pertama di bulan April. Kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kita juga mau bersyukur, saudara, khususnya untuk minggu lalu, untuk ibadah Jumat Agung, dan juga untuk perayaan Paskah yang puji Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kita semua boleh mendapatkan berkat. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau bersyukur juga, saudara, kita diingatkan kembali lewat momen Paskah akan adanya kebangkitan Tuhan Yesus yang sekali lagi memberikan kita kemenangan, kekuatan, dan pengharapan bagi setiap kita. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Kau telah menyertai kami hari demi hari sampai kami ada sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena kami telah sampai pada minggu pertama di bulan April ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, minggu lalu kami boleh merayakan Jumat Agung, Perjamuan Kudus, dan juga untuk Paskah. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, lewat momen-momen ini, penderitaan-Mu di atas kayu salib, kami diingatkan sekali lagi akan kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Sehingga kami semua boleh ditebus, sehingga kami boleh diselamatkan oleh karena Kristus yang mati bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kami diberikan kekuatan yang baru, kami diberikan pengharapan dan kemenangan di dalam-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas hari ini, kami boleh berkumpul bersama, dan juga seluruh jemaat-Mu yang hadir di dalam kebaktian doa. Mohon berkat-Mu bagi setiap kami, dan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, saudara, untuk setiap jemaat yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi tantangan di dalam kehidupan mereka, agar selalu mereka berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi mereka yang mungkin struggle dalam pekerjaannya, kesehatan, dan hal-hal lainnya. Tuhan terus boleh menolong. Yang kedua, saudara, kita mau mengingat bagi jemaat kita yang sudah usia indah. Kita berdoa ketika mereka di rumah, ketika mereka di luar, atau mungkin mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan, boleh menjaga dan melindungi setiap jemaat yang sudah usia indah khususnya. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, bagi setiap kami yang sedang bergumul, sedang mengalami kesulitan, tantangan di dalam kehidupan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kami boleh selalu berpengharapan kepada-Mu. Kami boleh selalu melihat kepada-Mu dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap kami, setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul, Kau kuatkan, teguhkan iman kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah berusia indah. Mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, mungkin mengalami kesulitan di dalam kesehariannya. Tuhan, kami berdoa agar sungguh Engkau sendiri boleh memberikan sukacita, boleh memberikan kekuatan, boleh menjaga mereka kemanapun mereka berada dan mereka pergi. Tuhan, Kau sendiri boleh melindungi mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, bagi setiap kami ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat. Kita mau berdoa, saudara, mungkin dari mereka ada yang bergumul, mungkin ada juga yang sedang mencari pekerjaan, atau mungkin pada saat ini pekerjaannya cukup melelahkan bagi tubuhnya. Ada banyak hal mungkin yang jemaat kita alami, saudara, dalam kehidupan mereka. Kita doakan Tuhan sendiri yang boleh menyertai, memberkati usaha pekerjaan mereka. Yang kedua, kita mau ingat bagi setiap kita, mungkin ada jemaat juga yang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin juga Bapak Saudara ada keluarga yang ada di Indonesia pada saat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh juga. Kita doakan mungkin keluarga, saudara, teman. Kita doakan mereka, Tuhan sendiri boleh menjamah, Tuhan sendiri boleh memulihkan dan menyembuhkan. Kita berdoa akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu. Mungkin ada banyak tantangan, kesulitan yang mereka hadapi. Ada yang mungkin sedang mencari pekerjaan, ada yang mungkin mengalami tantangan dengan rekan kerja, atau mungkin dengan
dengan hal-hal lainnya. Mungkin mereka sedang struggle dalam kebutuhan finansial, atau mungkin mereka sedang mengalami kelemahan tubuh ketika bekerja. Tuhan, Kau sendiri yang boleh kuatkan, Kau sendiri yang boleh menolong, Kau sendiri yang boleh campur tangan di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan pada saat ini. Mohon berkat-Mu memberkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh juga pada saat ini, yang sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah, sedang masa pemulihan, mau yang ada di sini maupun ada yang keluarga kami, mungkin ada yang di luar state ataupun ada yang di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri boleh menjamah, Kau sendiri boleh menyembuhkan, Kau sendiri boleh campur tangan setiap tubuh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita mau berdoa bagi kesatuan dan juga kebangunan rohani setiap jemaat, dan agar seluruh setiap jemaat mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mau berdoa Tuhan sering boleh memberkati gerejanya. Kita mau berdoa khususnya bagi pengurus, kita mau berdoa bagi hamba Tuhan, kita berdoa bagi aktivis, tim kerja, agar sungguh Tuhan boleh memberkati keluarga mereka dan kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka terus diberkati, mereka bersatu melayani Tuhan. Mari kita berdoa bagi gereja ICLE. Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu dan kami adalah anak-anak-Mu yang melayani di gereja ini. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu, Kau boleh memberikan kesatuan, kebangunan rohani bagi setiap jemaat, agar kami mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Walaupun mungkin di tengah kesibukan pekerjaan kami, kesibukan hal-hal lainnya, kami tetap berdoa Tuhan agar sungguh kami terus boleh dekat kepada-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang melayani, khusus bagi para pengurus, hamba Tuhan, aktivis, tim kerja, dan semua yang melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Kau terus boleh memberikan kekuatan, sukacita, dan kesatuan di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan terus boleh memberkati keluarga-keluarga dari setiap kami yang melayani, agar sungguh kehidupan kami boleh menjadi teladan di dalam kami mengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, mohon berkati gereja-Mu, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk Pendeta Yohanes Adri. Nah, kita bersyukur saudara, beliau akan melayani dalam kebaktian bahasa Indonesia pada minggu ini. Kita mau berdoa untuk perjalanannya ke Amerika, dan juga kita mau berdoa saudara untuk kesehatannya dan juga dalam segala persiapannya. Kita mau berdoa untuk Reverend Jana Louis, untuk yang akan melayani dalam bahasa Inggris. Tuhan sudah boleh memberkati. Doakan untuk guru-guru sekolah minggunya mengajar, Tuhan boleh memberikan hikmat dan kekuatan. Kita mau berdoa saudara dari pelayanan yang anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda. Tuhan boleh memberkati dari yang anak-anak sampai yang khusus dalam pelayanan bahasa Inggris. Mereka mempunyai satu komunitas yang baik, mempunyai rumah rohani, khususnya di gereja ICL ini, dan mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang akan melayani, khusus bagi Pendeta Yohanes Adri yang akan melayani. Engkau sendiri boleh menolong, khususnya dalam perjalanan ke Amerika, ke LA. Engkau sendiri boleh memberikan penyertaan-Mu sehingga boleh sampai dengan selamat. Kami berdoa juga ya Tuhan di dalam segala persiapannya, mempersiapkan firman Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberkati, memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu khusus bagi di gereja ICLE. Kami berdoa juga untuk Reverend Jana Louis, agar firman Tuhan yang dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di bahasa Inggris. Kami serahkan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang setia mengajar, Engkau sendiri boleh memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan anak, untuk remaja, pemuda. Kami rindu ya Tuhan di dalam pelayanan ini, dalam mereka ada di gereja, kami rindu mereka terus boleh bertumbuh dalam Tuhan. Mereka memiliki rumah rohani, dan mereka boleh memiliki persekutuan yang baik, dan mereka boleh dekat kepada-Mu, dan Kau terus boleh memberkati pergaulan mereka ya Tuhan, memiliki circle yang baik. Kami mau serahkan bagi masa depan dan juga anak-anak muda, generasi yang muda ke dalam tangan-Mu saja. Tidak Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika, khusus bagi negara ini, saudara. Kita doakan juga bagi gereja-gereja, bagi orang-orang Kristen yang ada di negara ini. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Kita doakan agar sungguh-sungguh mereka hidup menurut kebenaran firman Tuhan, tidak serong ke kiri dan serong ke kanan, sehingga mereka menjauhi kebenaran firman Tuhan.
Kita doakan juga untuk kesejahteraan, keamanan, keadaan situasi politik mereka yang bekerja khususnya di bagian pemerintahan. Kita doakan akan dua hal ini. Kami serahkan bagi negara Amerika ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa untuk negara Amerika, untuk orang-orang Kristen, bagi orang-orang gereja-gereja, para hamba Tuhan, agar sungguh ya Tuhan mereka dapat menghidupi kehidupan mereka, dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat dan menjadi teladan bagi orang-orang, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah komunitas yang Kau tempatkan. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi negara ini, bagi orang-orang Kristen ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan agar sungguh mereka tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Kami serahkan bagi mereka yang bekerja melayani di pemerintahan, dari presiden, wakil presiden, dan juga seluruh jajaran pemerintahan, gubernur. Tuhan Kau sering boleh menolong, memberikan hikmat bijaksana, sehingga Tuhan keputusan yang mereka putuskan dapat berdampak baik bagi setiap rakyat di Amerika. Kami bersyukur ada di negara ini, dan kami terus berdoa, mendukung doa bagi negara ini. Banyak orang bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, didengar kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk Indonesia khususnya setelah pemilu saudara. Kita doakan untuk presiden yang terpilih, khususnya untuk masa depan di negara Indonesia, di dalam pemerintahan yang akan datang. Ada banyak transisi yang akan terjadi, Tuhan sendiri yang boleh menolong. Yang kedua, mari kita mau berdoa untuk orang-orang Kristen yang berada di Indonesia dan juga gereja-gereja yang ada. Kiranya Tuhan boleh memakai setiap orang-orang Kristen yang ada, boleh menjadi banyak berkat di Indonesia, dan mereka terus bertumbuh di negara Indonesia, terus boleh melakukan amanat agung Tuhan, dan boleh menjadi garam dan terang. Kita berdoa bagi negara Indonesia. Kami serahkan bagi negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan, dan negara ini adalah milik-Mu. Di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, ya Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong dan campur tangan. Khususnya dalam situasi keadaan politik pada saat ini setelah pemilihan umum. Kami berdoa Tuhan khususnya bagi presiden yang telah Kau pilih, dan mereka akan memerintah di periode yang akan datang. Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Tuhan sendiri boleh mempersiapkan mereka sehingga semuanya di dalam beberapa tahun ke depan Engkau sendiri yang boleh mengatur semuanya dan boleh memberkati, memakai mereka sebagai alat-Mu bagi negara Indonesia. Kami tak lupa ingat bagi orang-orang Indonesia, orang-orang Kristen khususnya, gereja-gereja yang ada di kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil. Kami merindui Tuhan agar sungguh lewat orang-orang Kristen yang ada ini, banyak orang boleh diberkati dan terus boleh menjadi saksi Tuhan. Mereka terus boleh bertumbuh di dalam Engkau dan boleh menjadi garam dan terang. Kami mau serahkan bagi negara Indonesia ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan kami boleh datang dalam kebaktian doa ini dan kami boleh berdoa syafaat kepadamu. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, pengharapan, kemenangan yang telah Kau berikan di dalam Kristus, dan kami mau sepenuhnya berserah hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan mengajak kita untuk menaikkan satu pujian penutup, Anak Allah, Yesus namanya. Kita bersyukur Dia hidup sehingga kita mempunyai hari esok yang lebih baik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali pada hari Minggu
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hallelujah.